Firman Tuhan berkata, orang yang menantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Ia seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Ia akan berjalan tanpa menjadi lesu, dan dia berlari tanpa menjadi lelah. Ibu, bapak, saudara, kita hidup di masa yang sulit. Pandemi membuat banyak orang hari-hari ini frustasi, membuat banyak orang putus asa, membuat banyak orang kecewa, membuat banyak orang menjadi takut, cemas. Tapi saya ingin menyampaikan kabar baik buat Anda. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, maka Tuhan akan melimpahkan kekuatan yang baru buat kita semuanya. Itu sebabnya kami menyiapkan sebuah program yang kami akan siarkan secara live. Program yang kami namakan Waiting on God, menanti-nantikan Tuhan. Akan kami siarkan setiap hari Kamis jam 7 malam. Saya mengundang Anda semuanya, mari bersama-sama kita cari Tuhan. Mari kita cari hadirat-Nya, kita memuji menyembah Dia, dan juga kita mendengarkan firman yang memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, membangkitkan iman kita, memberikan kita kelegaan. Saudara-saudara, pastikan Anda bergabung bersama dengan kami. Ingat, setiap hari Kamis jam 7 malam, sampai bertemu kembali di program Waiting on God. Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, kembali berjumpa di program Bible Everyday. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran firman Tuhan di dalam 1 Tawarik. Kita sudah tiba di pasal yang ke-15. Kalau Anda kembali mengulang firman Tuhan 2 hari yang lalu atau di pasal yang ke-13, itu merupakan kisah tentang bagaimana kerinduan Daud membawa tabut suci dari Kiryat Yearim dibawa ke Yerusalem. Dan ternyata gagal di tengah jalan, harus dititipkan di rumah Obed-Edom. Kenapa gagal? Karena Daud salah. Apa kesalahan Daud? Dia tidak pakai cara Tuhan. Yang penting sampai ke Yerusalem. Padahal harusnya Daud melakukannya dengan cara Tuhan. Alih-alih melakukan dengan cara Tuhan, Daud melakukan dengan caranya sendiri. Tabut itu dinaikkan kereta, kemudian ditarik oleh lembu. Dan ketika di tengah jalan, lembu itu tergelincir. Usa mencoba menyelamatkan tabut perjanjian itu. Malah Usa disambar oleh malaikat Tuhan dan kena murka Tuhan sehingga mati. Daud menjadi marah. Dia marah mungkin respon bagaimana seolah-olah Tuhan tidak adil, seolah-olah Tuhan kejam. Dan mungkin juga Daud marah karena frustasi, bagaimana harusnya bisa membawa tabut itu sampai ke Yerusalem. Nah, sekarang kalau kita baca di pasal yang ke-15, jadi selisih 2 pasal, disinilah Daud mulai menyadari kesalahannya dan dia mulai mengerti bagaimana cara Tuhan, bagaimana dia bisa membawa tabut dari rumah Obed-Edom hingga ke Yerusalem. Daud telah belajar dari kesalahan di waktu lalu, tidak pakai caranya sendiri dan pakai cara Tuhan. Dan jelas sekali cara Tuhan adalah tabut itu harus diusung oleh imam, bukannya dinaikkan di kereta. Tentu saja kalau bicara soal proses, ini proses yang cukup panjang. Karena kalau dengan kereta berarti lajunya bisa semakin cepat, bisa semakin cepat sampai. Kali ini diusung oleh imam dan mereka harus berjalan kaki dari rumah Obed-Edom hingga ke Yerusalem. Bahkan tidak hanya itu saja, saudara. Kalau Anda bandingkan di kitab 2 Samuel pasal yang ke-6, maka dikatakan di situ dijelaskan secara detail bagaimana cara mereka membawa tabut perjanjian itu hingga sampai ke Yerusalem. Caranya adalah ketika imam mengusung tabut perjanjian itu dan dihitung 6 langkah, maka berhenti sebentar karena ada korban persembahan yang diberikan kepada Tuhan. Jadi ketika 6 langkah berhenti memberikan persembahan kepada Tuhan, 6 langkah lagi berhenti memberikan persembahan kepada Tuhan. Anda pikirkan,
Dari rumah Obed-Edom sampai ke Yerusalem itu memakan waktu berapa lama kalau sedikit-sedikit berhenti untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Tetapi itulah cara Tuhan, dan dengan cara Tuhan itulah akhirnya tabut perjanjian tiba di Yerusalem, menjadi pusat penyembahan kepada Allah Israel. Ibu, bapak, saudara, yang kita bisa pelajari dari hal ini adalah pakailah cara Tuhan. Kadangkala cara Tuhan memang terlihat merepotkan. Cara Tuhan terlihat tidak praktis. Cara Tuhan mungkin berbeda dengan cara-cara dunia yang seringkali potong kompas, yang seringkali ambil jalan pintas, yang seringkali mudah, kadangkala meresikokan banyak hal, yang penting cepat, yang penting mudah, yang penting beres. Hati-hati dengan cara-cara seperti ini. Kenapa kita tidak bisa belajar dari kisah Daud membawa tabut perjanjian hingga ke Yerusalem? Cara Tuhan mungkin tidak instan. Cara Tuhan butuh proses yang panjang. Tetapi yakinlah, kalau kita setia dengan cara Tuhan, yakinlah kalau kita setia dengan jalan Tuhan, maka kita pasti bisa sampai ke tujuan. Tidak hanya sampai ke tujuan, tapi proses ini mengajar banyak hal kepada kita. Proses ini membuat kedewasaan kita semakin matang. Proses ini menyelamatkan kita. Pikirkan, sama-sama tujuannya sampai. Yang satu pakai cara kotor, yang satu pakai cara jujur. Memang sama-sama nyampe, tetapi yang satu sangat berbahaya. Sedikit lagi dia bisa tergelincir dan dia bisa jatuh. Dan pikirkan ini, kalau orang sudah terbiasa pakai jalan pintas, dia tidak akan pernah mau pakai cara yang panjang. Dia tidak mau pakai cara yang tidak instan. Sehingga dia bisa menghalalkan segala cara dan satu kali bisa kena batunya. Karena itu saya mengajak Anda semuanya dalam hal apapun. Anda punya mimpi, Anda punya tujuan, Anda punya target dan goal tertentu. Itu baik. Tetapi belajar hari ini pakai cara Tuhan, bukan dengan cara dunia. Pakai cara dan kehendak Tuhan, bukan memaksakan kehendak diri kita sendiri. Tuhan memberkati.